Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan kuliah kita terkait dengan kesetimbangan fase untuk sistem multikomponen. Pada penjabaran sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai syarat kesetimbangan fase untuk multikomponen yang dituliskan sebagai berikut, yakni fugasitas parsial komponen 1 atau komponen I di fase 1 sama dengan fugasitas parsial I di fase 2. Ini juga berlaku untuk semua komponen. Kemudian bagaimana menghubungkan fugasitas parsial ini dengan besaran-besaran yang teramati? Di sini ada dua konsep. Yang pertama, penjabaran fugacity berdasarkan equation of state atau volumetric properties seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga nantinya akan memunculkan apa yang disebut dengan koefisien fugasitas. Sedangkan yang relatif baru yaitu penjabaran berdasarkan excess Gibbs free energy yang nantinya akan memunculkan parameter koefisien aktivitas. Baiklah, sekarang akan kita bicarakan lebih dulu mengenai yang koefisien fugasitas. Mengenai koefisien fugasitas ini sudah kita bahas pada saat kita menjabarkan mengenai zat murni, di mana persamaan-persamaan yang kita dapatkan untuk zat murni atau sistem single komponen adalah fugasitas sama dengan koefisien fugasitas dikalikan dengan tekanannya. Kemudian kalau kita memiliki equation of state berupa volume sebagai fungsi dari suhu dan tekanan, maka ln dari koefisien fugasitas sama dengan 1/RT dikalikan dengan integral V min RT per P dP diintegralkan dari P sama dengan 0 atau P yang sangat kecil sampai dengan P sistem yang sedang ditinjau, di mana nanti nilai V di sini akan kita substitusikan dari equation of state-nya. Sedangkan untuk equation of state yang berbentuk tekanan sebagai fungsi dari suhu dan volume, bentuk persamaan ln koefisien fugasitasnya sama dengan 1/RT dikalikan integral P min RT per V dV diintegralkan dari V volume dari sistem itu sendiri sampai dengan volume tidak berhingga dikurangi dengan R kalikan T ln Z ditambah dengan R kalikan T kalikan Z min 1, di mana Z ini adalah compressibility factor. Dan nilai P yang ada di persamaan ini nanti akan kita substitusikan dari equation of state yang kita miliki. Sedangkan untuk penjabaran penjabaran koefisien fugasitas untuk sistem multikomponen bisa kita lihat secara lebih detail di Prosnit. Di sini kita akan langsung menggunakannya saja, ya. Jadi untuk equation of state yang berbentuk V sebagai fungsi dari suhu dan tekanan, maka bentuk persamaan ln koefisien fugasitas dari komponen I sama dengan 1/RT dikalikan dengan integral turunan parsial dari volume terhadap jumlah mol komponen I pada suhu dan tekanan yang konstan dikurangi dengan RT per P dikalikan dengan dP diintegrasikan dari tekanan 0 sampai dengan tekanan sistemnya. Sedangkan jika kita memiliki equation of state yang berbentuk tekanan sebagai fungsi dari suhu dan volume, maka penjabaran untuk ln koefisien fugacity-nya adalah 1/RT dikalikan integral dari turunan parsial dari tekanan terhadap jumlah mol komponen I pada suhu, volume, dan jumlah mol komponen yang lain konstan dikurangi dengan RT per V diintegralkan terhadap dV dari V sama dengan volume sistem sampai dengan V tidak terhingga dikurangi dengan RT ln Z. Dalam hal ini kita akan tetap bisa menggunakan equation of state yang berbentuk seperti semula, atau equation of state pada zat murni, cuma parameter-parameternya saja yang perlu kita sesuaikan. Jadi dalam hal ini equation zat murni sudah tersedia mengandung parameter-parameter, misalkan untuk van der Waals ada parameter A dan parameter B, maka bentuk equation of state dari campuran ini bisa kita anggap tetap sama atau mengikuti equation of state pada zat murni tersebut.
Hanya saja nilai parameter-parameternya merupakan kombinasi dari nilai parameter-parameter zat murni. Jadi misalkan nanti ada dua komponen, maka parameter A-nya merupakan kombinasi dari parameter A untuk komponen 1 dan parameter A komponen yang kedua. Demikian juga untuk parameter B merupakan kombinasi dari parameter komponen pertama dan komponen yang kedua. Rumus-rumus yang menghubungkan nilai parameter-parameter campuran dengan nilai parameter-parameter zat murni disebut dengan mixing rule. Contohnya bisa kita lihat di sini untuk sistem biner, ada komponen 1 dan 2 mengikuti equation of state van der Waals, P sama dengan R kalikan T dibagi dengan V min B dikurangi A per V kuadrat. Untuk komponen 1 memiliki tetapan atau parameter A1 dan B1, sedangkan untuk komponen 2 ada parameter A2 dan B2. Misalkan dalam hal ini digunakan mixing rule sebagai berikut. Ini mixing rule-nya sudah diketahui ya. B campuran sama dengan Y1 kalikan B1 ditambah Y2 kali B2, di mana Y1 dan Y2 ini merupakan fraksi mol dari komponen 1 dan komponen 2. Sedangkan untuk A campuran mengikuti persamaan berikut ya. Di mana untuk AIJ di sini dinyatakan sebagai akar dari A komponen I dikalikan dengan A komponen J. Nah, ini secara detail bisa kalian lihat dari diktat yang sudah kita distribusikan ya. Di sini sehingga bisa kita lihat penjabarannya. Ini memang harus ditulis ya, atau mungkin dicoba agar bisa memahami maksud persamaan ini ya. Oke. Kemudian yang kedua yaitu koefisien aktivitas atau excess Gibbs free energy of mixing, di mana dalam hal ini kita akan menggunakan persamaan excess Gibbs free energy of mixing. Jadi ketika ada satu campuran, ada satu komponen dicampur dengan komponen yang lain, maka akan timbul excess Gibbs free energy of mixing yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu excess Gibbs free energy sama dengan Gibbs free energy dikurangi dengan Gibbs free energy jika kondisinya ideal. Kemudian menggunakan pendekatan dasar, yaitu fugasitas komponen I sama dengan koefisien aktivitas dikalikan dengan fraksi molnya dikalikan dengan fugasitas standar dari komponen tersebut. Nah, mengenai koefisien atau fugasitas standar sini ada dua definisi ya. Jadi ada yang dimaksud dengan fugasitas pada kondisi standar itu adalah fugasitas komponen I murni dengan fase sama dengan sistem, suhu sama dengan sistem, dan juga tekanannya sama dengan sistem. Sedangkan definisi yang kedua mendefinisikan bahwa fugasitas standar dalam persamaan tersebut adalah fugasitas komponen I murni dengan fase yang sama dengan sistem, suhu yang sama dengan sistem, dan tekanan mendekati 0. Hingga dalam hal ini jika efek tekanan kecil, maka Fi0 berdasarkan definisi 1 maupun definisi 2 nilainya sama, karena kita ketahui bahwa untuk tekanan mendekati 0 maka nilai dari fugasitas akan mendekati nilai dari tekanan sistemnya. Hingga dalam hal ini persamaan untuk fugasitas sama dengan RT ln koefisien aktivitas komponen I sama dengan G excess Gibbs free energy untuk komponen I yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, dalam literatur yang banyak dibahas lebih lanjut itu adalah terkait dengan persamaan untuk estimasi mendefinisikan terkait dengan excess Gibbs free energy atau GE ini. Sebagai contoh, misalkan untuk 2 Savik-Margulis untuk sistem biner definisikan bahwa excess Gibbs free energy dinyatakan sebagai A besar ya, ini A ini adalah satu konstanta dikalikan dengan X1 dikalikan dengan X2.
X1 itu adalah komposisi dari komponen 1, sedangkan X2 itu adalah komposisi komponen kedua, atau fraksi mol tepatnya komponen 2. Sehingga dalam hal ini kita bisa menjabarkan persamaan untuk koefisien aktivitas komponen 1 maupun komponen 2 dengan cara sebagai berikut. Jika diketahui molar excess Gibbs free energy adalah konstanta A dikalikan X1 kalikan X2, maka dengan demikian untuk total excess Gibbs free energinya adalah jumlah mol komponen tersebut, yaitu N dikalikan dengan molar excess Gibbs free energy, yaitu A kalikan X1 X2. Nah, di sini kemudian kita jabarkan X1 itu adalah fraksi mol komponen 1, yaitu jumlah mol komponen 1 dibagi dengan jumlah mol total, dan X2 fraksi mol komponen 2 adalah jumlah mol komponen 2 dibagi dengan jumlah mol total, sehingga persamaannya menjadi A dikalikan jumlah mol komponen 1 dikalikan dengan jumlah mol komponen 2 dibagi dengan jumlah mol komponen 1 dan plus jumlah mol komponen 2 atau jumlah mol total. Sehingga kalau kita kembalikan ke persamaan yang di atas ini untuk mencari koefisien aktivitasnya, maka kita tuliskan di sini R kalikan T ln gamma 1 sebagai contoh sama dengan diferensial parsial dari A dikalikan N1 N2 per N1 plus N2 terhadap jumlah mol komponen 1. Nah, ini kemudian kita selesaikan dengan menggunakan metode matematik ya, matematik. Jadi kalau misalkan kita anggap yang atas ini adalah fungsi yang pertama atau F, kemudian yang bawah ini adalah fungsi dalam G ya, maka kita bisa turunkan persamaan tersebut untuk diferensial pecahan, maka kita dapatkan N1 plus N2 dikalikan 1 dikurangi dengan N1 kali 1 dibagi N1 plus N2 kuadrat ya. Ini menggunakan persamaan diferensial untuk fungsi pecahan, sehingga kalau dijabarkan lebih lanjut akan kita dapatkan sama dengan A kalikan X2 kuadrat. Sehingga dalam hal ini kita kembalikan ke sini, RT ln gamma 1 sama dengan A kalikan X2 kuadrat atau ln gamma 1 sama dengan A per RT kalikan X2 kuadrat. Dengan cara yang sama untuk komponen 2, maka akan kita dapatkan ln koefisien aktivitas untuk komponen 2 sama dengan A konstanta dibagi dengan R kalikan T dikalikan dengan X1 X kuadrat. Kemudian ini ada beberapa catatan yang penting kita ingat, bahwa yang pertama, pendekatan koefisien fugasitas bisa kita pakai jika tersedia equation of state ya, seperti yang penjabaran pertama tadi. Equation of state yang tersedia umumnya untuk fase gas dan kadang-kadang fase cair. Misalkan untuk equation of state yang berbentuknya kubik equation of state, pendekatannya valid sampai dengan tekanan yang tinggi, bahkan bisa untuk fase cair. Namun umumnya hanya untuk senyawa polar, non-senyawa non-polar. Sedangkan untuk equation of state yang berbentuk virial, pendekatannya cukup valid sampai dengan tekanan yang moderat. Sehingga dalam hal ini untuk mengatasi keterbatasan dari equation of state, maka umumnya pendekatan koefisien aktivitas ini dipakai untuk cairan ataupun kadang-kadang juga untuk fase padat. Jadi misalkan dalam soal ataupun dalam contoh biasanya terjadi kesetimbangan fase, maka untuk fase uapnya menggunakan koefisien fugasitas, sedangkan untuk di fase cair menggunakan pendekatan koefisien aktivitas. Oke, kemudian di bawah ini ada beberapa contoh yang bisa kalian pelajari sebagai latihan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditambahkan pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.